Kalau abang tanya ayat kepada saya, karena kan memang di Alkitab kan sudah di situ dibuat setiap nabi yang ada di Alkitab itu berbicara dengan Allah. Musa, Harun, Yakub, itu semua berbicara dengan Allah. Waduh. Harun, Musa, Saya Yakub, bilang, Yakub kan berbicara dengan Allah. Daud juga. gimana? Daud juga. Daud itu bukan nabi tapi raja. Raja yang dipilih oleh Allah. Jauh bang, abang jauh melenceng. Daud itu selain Tidak. raja dia juga nabi di kitab Anda. Tidak. Aduh. Di Alkitab tidak ada nabi Daud. Ah, ya udah saya tunjukin ya. Ah, jauh kali abang melenceng. Perlu banyak belajar nih tentang kitabnya ya. Ada. Yang tercatat di situ bang, Ahmad. Saya nggak tanya Ahmad atau apa-apa Bang Edi. Yang saya tanya, ada gak nabi setelah Yesus? Ada Paulus. Ah, kan ada kata Bang Edi, Bang. Ada kata Bang Edi. Macam mana Bang apologet ini? Ya ada, Paulus itu nabi setelah Yesus. Macam mana ini? Iya, padahal sama-sama Kristen loh ya. Ini, aduh. Kalau kita lihat secara dibaca dengan betul-betul dari Kejadian sampai Wahyu, sampai Wahyu. Bang ini, Bang apologet, tolong dibantu biar kita kooperatif dibuka kameranya gitu. Baik. Sudah? Ya. Ngeri ayatnya. Iya. Lalu kayak gimana? Saya tanya Bang Edi yang Kristen juga, ada nabi setelah Yesus, siapa? Paulus. Baik, makanya saya bilang tadi, apabila ada dari teman-teman Kristen yang mengatakan bahwa Paulus adalah nabi, apakah saudara atau Pak Ustadz sendiri sering melihat Alkitab? Tunjukkan salah satu kepada saya kalau memang ada ayat yang mengatakan bahwa Paulus berkata bahwa saya adalah nabi. Hari ini juga saya murtad, saya masuk Islam. Bang, Paulus ini mengatakan, kita nggak penting cari pengakuan Paulus atau tidak ya. harus bicara langsung. Sama Gini. seperti pertanyaan abang kepada Yesus, adakah Yesus mengatakan dirinya Tuhan? Berarti sama. Harus ada. Iya, dong. Kalau kayak ada gini, ayat kayak yang- gini. Kalau Benar, kita Pak. kan menanyakan ke Yesus, adakah Yesus ngaku aku adalah Allah, betul? Tadi Kan kayak sudah saya gitu. jelaskan. Nah, Secara- sekarang kita berpindah. Anda menjelaskan sampai ke nabi pula. Kata Yesus, ya kata Anda setelah Yesus nggak ada nabi. Lalu saya tunjukkan KPR 13 nomor 1 kan kayak gitu. Bahwa ada beberapa nabi. Berarti dikunci dulu. Ada beberapa nabi. Oke? Betul. Setelah Yesus. Nah, siapa aja nabi dan pengajar tersebut? Maka dijelaskan di bawahnya. Ada 5. Barnabas, ya, terus Simeon, Lukius, Menachem, dan Paulus. Baik. Sudah bisa saya tangkap. Iya itu, makanya saya tanya Bang Edi. Kalau saya tanya Bang Edi enteng ngambil di mana referensinya Paulus itu nabi? Bagus ya. Paulus dari agama Katolik bang. Oh, dari Katolik. Ada ayatnya nggak di Bible Paulus itu nabi? Dia ayatnya di situ rasul, memang rasul. Di mana tuh? Dia pertama kan dia membenci Yesus, betul dia. Setelah dia sudah sadar, dia bertemu Yesus katanya melalui cahaya. Oh, Lalu dia taubat. Jadi nabi. Si Paulus ini iya ya jadi rasul. Jadi rasul. Rasul bukan nabi. Kayak gimana sih? Apa itu Ustaz? Hah? Sama Sama kan rasul sama nabi? beda. Kalau paham saya beda Bang Edi. Rasul dengan nabi itu beda. Kalau nabi belum tentu rasul. Kalau rasul sudah pasti nabi.
Nah, gitu. Kalau Anda katakan Paulus adalah rasul, berarti sesuai paham Islam dia udah pasti nabi. Paulus itu. Gitu. Nah, itu kalau di situ dia tuh tulis rasul memang, Pak Ustaz, rasul. Berarti pasti nabi dia, nggak bisa dibantah lagi. Tadi Itu kalau paham Islam. sudah bisa saya bicara Pak Ustadz? Silakan, Nah, silakan. Tadi Pak Ustadz bilang kalau Nabi belum tentu Rasul dan Rasul sudah pasti Nabi, kan begitu? Pasti. Baik, kita ambil contoh yang simpel secara kasat mata yang sudah kita sering lihat di Indonesia ini. Apakah haji sama dengan ustadz, ustadz sama dengan haji? Beda jabatan tuh lah. Makanya saya Beda. nggak beda. Definisinya aja beda, Bang. Nggak beda. Kita kan ambil Ustadz itu perumpamaan. pengajar, ya. Kalau haji itu yang pernah ziarah ke Makkah. Apa hubungannya dengan ustadz gitu? Jauh beda. Ustadz itu pengajar, guru. Ya, kalau haji itu disebut haji itu pernah berziarah ke Makkah. Abang tahu definisi Nabi? Nabi itu, biar saya jelaskan secara data by data, saya sampaikan. Nabi itu, kenapa dikatakan seseorang Nabi? Karena Nabi secara entah dalam bentuk api, dalam bentuk awan, Allah secara langsung berbicara kepada orang itu, itulah Nabi. Tetapi kalau Rasul, ajaran Nabi lah yang mereka sampaikan kepada jemaat-jemaat di Antioquia. Itulah namanya pengajar. Itulah bedanya Nabi dengan Rasul. Jadi begini, Anda perlu paham juga, ya. Mungkin Anda perlu paham juga pemahaman Islam kayak gimana tentang masalah Nabi. Apa itu Nabi? Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu dan bernubuat. Tapi ya, wahyu yang diterimanya belum tentu disebarkan untuk umatnya atau kaumnya. Bisa aja wahyu itu untuk pengajaran dirinya sendiri. Itu Nabi. Ya, tapi kalau Rasul, apa arti Rasul dalam bahasa Arab? Kalau Nabi kan naba'a, orang yang bernubuat. Kalau Rasul itu arsala, utusan gitu. Arsala yursilu, rasulan, utusan, pembawa wahyu. Artinya apa? Dia udah, Rasul ini udah pasti terima wahyu seperti Nabi. Tapi wahyu ini harus diajarkan kepada kaumnya, bukan cuma untuk dirinya, tapi juga untuk kaumnya. Itu namanya Rasul. Gitu. Tidak bakalan ada ketemunya. Jadi kita berdiskusi begini, tidak bakalan ada ketemunya, Bang. Karena begini, secara Kristen, Nabi itu adalah orang yang secara langsung berbicara dengan Allah dan Allah memberikan wahyu seperti yang Abang bilang tadi untuk disebarkan atau dilaksanakan kepada umat yang mengikuti dia, kan begitu. Nah, terus kalaunya Nabi bisa untuk dirinya sendiri, tidak disebarkan ke umat. Tapi dia wahyu itu bisa untuk pakai nubuatan yang akan disampaikan dia di masa depan gitu. Kalau itu di ajaran Abang, kalau di dalam ajaran Kristen, Nabi itu bukan seperti itu, Bang. Tapi Nabi itu adalah orang yang bernubuat, yang disuruh oleh Bapa itu sendiri bernubuat, contohnya membuat mukjizat, menghidupkan orang mati, membelah laut dan segala macamnya lah gitu, yang kita tidak tahu semuanya, salah satunya kan begitu. Cuman yang kalau dengan Rasul begini, Bang, kalau secara gimana saya mengucapkannya, ibaratnya di sekolah, saya sampaikanlah secara langsung ini ya, ibaratnya, tapi Abang bisa menanggapi. Ibarat sekolah, kita ngambil perumpamaan aja, Bang, ya. Setuju? Perumpamaan, nggak ada data Bible? Itu tadi yang saya sampaikan, itu data Bible yang pertama. Cuma supaya kita bisa maksud saya gini, Bang, di mana ayatnya itu? Kalau Abang tanya ayat kepada saya, karena kan memang di Alkitab kan sudah di situ dibuat setiap nabi yang ada di Alkitab itu berbicara dengan Allah. Musa, Harun, Yakub, itu semua berbicara dengan Allah. Waduh.
Aaron, Musa, Saya Yakub. bilang. Yakub berbicara Kan- dengan Allah. Daud juga. Gimana? Daud juga. Daud itu bukan nabi tapi raja. Raja yang diutus oleh Allah. Nah. Jauh bang, abang jauh melenceng. Daud itu selain Tidak. raja dia juga nabi di kitab Anda. Aduh. Kita tidak ada nabi Daud. Ah ya udah saya tunjukin ya. Ah, jauh kali abang melenceng. Perlu banyak belajar nih tentang kitabnya ya. Aduh. Yang ada Raja Daud, bukan Nabi Daud. Nih ya. Ini saya kasih tahu sama Anda ya. Nih, Saya karena Sabar. tidak punya 2 HP bang, makanya jadi saya agak susah sedikit-sedikit untuk menunjukkan data-datanya gitu. Kisah Para Rasul 2 ya. Nomor 30. Ntar saya bukain dulu nih kitab Anda. Ya. Sabar. Nih ya. Jangan-jangan ini Bang Edi juga nabi ini. Ya. Nih ya. Mari kita baca ya. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi dia adalah seorang Nabi. Orang Nabi. nabi. Yang saya bantah tadi. Itu kan Jadi kisah- Bang, Daud itu bukan para sekedar rasul. raja. Dia juga nabi. Gimana sih? Masa lebih tahu saya tentang kitab Anda daripada Anda yang Kristen sendiri? Itu tercatat dari catatan rasul kan? Hmm? Di kisah Kenapa? para rasul tadi kan? Iya. Baik. Yang tertera di dalam perjanjian lama itu bang, Daud itu bukan nabi, tapi raja orang Israel, bapak dari Raja Salomo. Lalu Anda mau salahkan Paulus lagi gitu yang tulis? Itu Paulus loh yang tulis sama Lukas. Kayak gimana? Rasul yang diakui Kristen rasul gitu. Anda mau salahkan Lukas dengan Paulus gitu? Saya tidak menyalahkan ngaku. Lah itu kan yang tulis Daud itu nabi, Lukas dengan Paulus itu. Sama seperti- Iya, Lukas dengan Paulus. Sama seperti ajaran abang, Nabi 124.000 nabi, tapi yang masuk dalam ajarannya yang pasti ada berapa? 25. 25. Bang. Jadi di dalam ajaran orang Kristen ada beberapa nabi itu 24 nabi yang harus pasti itu, tapi tidak ada salah satunya Nabi Daud di situ, tidak ada. Udah dibilang tadi tentang Daud dijelaskan oleh Lukas dan Paulus, Daud itu adalah nabi. Apakah abang mau salahkan rasul Anda, Rasul Lukas dengan Rasul Paulus Iya. gitu? Yang Saya tanya aja gitu, karena tulisan Lukas dan Paulus itu udah sangat jelas gitu. Nggak bisa dibantah lagi tentang Daud gitu. yang harus dipahami orang Kristen itu hanya 24 nabi. Itu kan yang saya bilang tadi. Jadi nabi dari 24 nabi yang harus dipahami itu tidak ada Nabi Daud. Itu yang saya sampaikan. Bang, bahwa kata Paulus dan Lukas ya di situ ya, bahwa Allah telah berjanji kepadanya mengangkatnya dengan sumpah. Bayangkan Daud itu nabi diangkat oleh sumpah Tuhan. Bayangkan gitu. Lalu Anda membantahnya Daud bukan nabi. Anda mau salahkan Tuhan. Gitu ini ya. Nih ya, teman-teman semuanya. Saya bacain dari 29 aja ya, biar kita enak gitu ya. Nih, biar jelas. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud ya. Nih Daud ya, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi. Daud itu seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah. Bayangkan bang, ya Daud itu diangkat menjadi seorang nabi dengan sumpah Tuhan gitu, bahwa ia akan menundukkan seorang dari keturunan Daud
sendiri di atas tahtanya. Lalu Anda mau menolak Daud itu bukan nabi? Anda mau salahkan sumpah Tuhan. Yang kedua, Bukan. mau salahkan rasul Anda gitu, rasul Anda Lukas dan Paulus, atau Anda mau salahkan kitab Anda nih? Kayak gimana? Sudah bisa saya berikan penjelasan. Silakan. Yang saya bilang tadi, di dalam 24 nabi yang dipahami oleh orang-orang Kristen, tidak ada di situ yang harus yang harus diketahui orang Kristen itu. Di situ tidak ada dibuat Nabi Daud. Yang ada kalau di Alkitab itu Raja Daud. Kan itu saya bilang. Saya tidak membantah, tidak. Karena saya konsekuen dengan bicara saya dari awal sampai akhir ini. Dari awal kita berdebat sampai sekarang selalu konsekuen kata-kata yang keluar dari mulut saya. Saya tidak membantah. Cuma dari 24 nabi itu, di situ tidak ada dikatakan Nabi Daud. Saya konsekuen tetap. Cuman di Alkitab, dari kita yang sering kita pelajari, saya sampaikan tadi, dikatakan Raja Daud, Raja orang Israel, Raja yang bijaksana, yang memperanakkan Raja Salomo. Raja, jadi tidak pernah, makanya saya sampaikan, saya bukan membantah bahwa Daud itu nabi, saya tidak bantah, cuman dari 24 nabi itu, tidak ada di situ Nabi Daud dikatakan, itu yang saya sampaikan. Bukan berarti saya membantah bahwa Daud itu adalah nabi, tidak. Pusing saya bang. Anda ngomong di awal Daud nabi, tapi tiba-tiba tidak membantah Daud itu nabi. Sakit pala saya dengar ya teman-teman jadinya. Karena abang memaksakan kehendak. Bukan saya itu membacakan yang tertulis bang. Penjelasan Anda bikin mumet gitu. Bukan. Penjelasan saya kan begini dari tadi. Dari seluruh nabi orang Kristen yang harus diketahui adalah 24. Betul? Kan itu saya bicarakan. 24 nabi. Dan daripada 24 nabi itu tidak ada di situ dikatakan Nabi Daud, tidak ada dari 24 nabi itu. Bang, atau begini bang. Gini, saya baru tahu loh. Beli HP dulu. Oh. Ya, besok saya coba beli HP dulu nanti supaya bisa seperti yang abang buat itu tunjuk-tunjukkan biar kita cari 24 nabi orang Kristen yang harus diketahui di situ tidak ada dikatakan nabi. Oke, saya follow dulu besok naik lagi ya. Saya masih ada yang ditanyakan masalahnya. Oke? Oke, naik lagi besok. Saya tandai ya, saya follow gitu biar ada tandanya temen kan gitu. Oke. Jadi tolong naik lagi besok. Saya ada yang ditanyakan masih belum selesai masalahnya. Ya ada perlu saya tanyakan lagi. Oke? Oke. Oke lah kalau gitu. Ya selamat istirahat. Ya silakan beli dulu HP yang bisa yang bisa tunjukin meskipun murah-murah gitu. Ya. Oke. Selamat malam. Oke, selamat malam.